Bayangkan sebuah negara di mana suara rakyat tidak lagi menentukan siapa yang akan memimpin daerahnya. Gubernur, bupati, dan wali kota tidak lagi dipilih langsung oleh masyarakat, melainkan ditentukan oleh segelintir orang di ruang-ruang sidang DPRD. Inilah wacana yang kembali mencuat ke permukaan. Kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan oleh rakyat. Alasannya terdengar rasional di atas kertas. Demi efisiensi, demi memangkas biaya politik yang besar, demi menekan praktik politik uang yang selama ini mencederai pemilihan langsung. Negara, katanya, bisa menghemat anggaran triliunan rupiah. Stabilitas politik dianggap lebih mudah dijaga. Proses dianggap lebih cepat dan rapi. Namun pertanyaannya jauh lebih mendasar dari sekadar efisiensi anggaran. Jika rakyat tidak lagi memilih, kepada siapa sebenarnya pemimpin daerah harus bertanggung jawab? Apakah kepada warga yang hidup dan merasakan langsung dampak kebijakannya, atau kepada elit politik yang mengangkatnya ke kursi kekuasaan? Memang benar, konstitusi hanya menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Kalimat ini memberi ruang tafsir, termasuk melalui mekanisme perwakilan seperti DPRD, atau bahkan DPR RI, tetapi demokrasi tidak pernah sekadar soal prosedur. Demokrasi adalah soal partisipasi, legitimasi, dan kepercayaan rakyat terhadap sistem yang mengatur hidup mereka. Pemilihan langsung memberi rakyat rasa memiliki. Rasa bahwa suara mereka dihitung, pilihan mereka berarti, dan pemimpin yang terpilih adalah hasil dari kehendak bersama. Ketika hak itu dicabut, yang hilang bukan hanya satu surat suara, tetapi juga ikatan emosional antara pemimpin dan yang dipimpin. Argumen bahwa pemilihan langsung melahirkan politik uang juga tidak sepenuhnya bisa dijadikan pembenaran. Politik uang bukan hanya penyakit pemilih, tetapi juga penyakit elit. Memindahkan pemilihan ke DPRD tidak otomatis menghapus praktik transaksional, justru berisiko memusatkannya pada lingkar kekuasaan yang lebih sempit dan tertutup dari pengawasan publik. Demokrasi memang mahal, melelahkan, dan penuh kekurangan. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa demokrasi yang dikorbankan atas nama efisiensi seringkali membuka jalan menuju kemunduran. Ketika keputusan politik semakin jauh dari rakyat, jarak antara kekuasaan dan kepentingan publik semakin melebar. Pertanyaannya kini bukan hanya soal mekanisme, tetapi arah perjalanan bangsa. Apakah Indonesia ingin memperkuat partisipasi warganya, atau justru kembali menyerahkan nasib daerah kepada segelintir elit politik?